Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini jumpa lagi dengan saya di lahan cabai di polybag ya. Alhamdulillah pagi hari ini tadi malam kebetulan ada hujan ya, hujan deras dari maghrib tadi malam sampai tadi pagi masih ada hujan. Hujan semalaman kawan-kawan. Nah, tadi malam saya melihat di saat hujan air mengendap di pot sampai penuh. Nah, misalnya ada sisa antara media tanam sama pot yang lebih ke atas ini penuh kawan-kawan. Nah, kayak gitulah kondisi sehingga dia mengendap air, pH tanah memang udah pasti turun drastis ya. Untuk di pagi hari ini saya melihat memang banyak sekali yang bermasalah kawan-kawan, berhubung hujan tidak henti-henti tadi malam. Mungkin dalam beberapa hari ini kalau misalnya hujan terus, ini cabai ini memang udah tidak bisa kita katakan lagi ya. Menurut perkiraan saya cabai ini akan keriting semua kawan-kawan. Nah, menurut feeling saya cabai ini akan keriting semua kalau misalnya hujan terus ya. Karena kita taruh kapur pun tidak memadai karena kelebihan air ini memang luar biasa ya. Kita taruh kapur tidak seberapa, tapi kelebihan air luar biasa kawan-kawan. Maka di pagi hari ini saya melihat ya, cabenya nampak segar-segar sekali. Tetapi saya menganalisa ya, seperti ini cabai yang keriting kemarin ya. Ini kita sudah melakukan penyemprotan pakai bahan aktif Abamectin ya, dan merek dagangnya Agrimek kawan-kawan, Abamectin murni ya. Nah, seperti ini. Dan ini sudah saya gantung potnya, sudah saya ganjal ya pakai kayu agar air di dalamnya bisa keluar ya ke bawah. Seperti ini. Ini juga keriting kawan-kawan, kemarin alhamdulillah keluar daun baru banyak yang adalah yang mulai bagus ya. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Dan yang ini juga keriting. Nah, karena pot ini lebih kecil ya lubangnya ya, ini sama ini lebih kecil lubangnya kawan-kawan. Nah, ini juga pun mau keriting ya. Nah, daun mudanya lihat. Ini juga ya, semua ya. Nah, kayak gitulah kawan-kawan. Menurut perkiraan saya memang ini bakal semua ya keriting karena berhubung pH tanahnya ya. Kalau soal cabenya memang normal sekali ya untuk di segi pertumbuhannya ya. Tapi memang sudah seperti ini ya. Musim hujan kita antisipasi cuma salah satu cara cuma pakai kapur dolomit ya. Ini sudah kita tabur kemarin dulu satu kali, ini belum kita tambahin lagi ya. Sayang sekali cabenya, alhamdulillah bagus-bagus. Rencana kita mau kita ambil untuk bibit kawan-kawan, tetapi ini bermasalah dengan pH tanah, bukan dengan hama ya. Enggak kita salahkan hama, ini pH tanah memang kondisi sekarang lagi musim hujan ya.
Saya pindahin semua daun-daun yang ada di batangnya ya, agar zat yang diambil semua ke bunga dan ke daun-daun pucuk yang baru ya, daun mudanya ya. Nah kayak ginilah kawan-kawan besarnya daun ya, besarnya daun hijau pekat, tengok nih hijau pekat kan. Dan menebal dia. Kemungkinan besar ini tidak lama lagi kawan-kawan ya. Misalnya nanti keriting kawan-kawan, jangan bilang apa-apa, saya tetap membuat video karena mau kasih tahu dari bagusnya cabai ini sampai keritingnya cabai ini permasalahannya kena apa. Kalian bisa mengerti juga ya, kawan-kawan semua bisa mengerti juga, biar kita tahu, kita sebagai petani apa kendala yang sebenarnya keriting cabai ya, kayak gitu yang maksud saya ya. Tapi alhamdulillah ini masih lumayan ya, keriting sih sudah mau keriting ini, tapi dan ini masih bagus ya. Seperti inilah kawan-kawan ya, dan seperti ini daun. Nah begini besarnya daun hijau pekat. Ini tidak tahan lama kawan-kawan. Sayang sekali cabai ini. Memang kita lihat memang subur sekali ini ya. Untuk kita lihat memang subur, tetapi pada intinya ini sudah bermasalah. Walaupun sekarang masih bagus pucuk-pucuk mudanya kawan-kawan ya. Ini sudah kena, daunnya sudah agak bengkok-bengkok. Bermasalah semua ini. Penyebabnya memang pH tanah. Kecuali kita pindah ke tempat yang tidak kena air ini. Tapi walau setiap tidak kena air, tidak kena panasnya matahari pun salah juga kawan-kawan ya. Mudah-mudahan udah seumuran segini, sudah pecah cabang banyak, habis itu sudah mulai keluar bunga-bunga yang banyak, dan ada yang sudah keluar buah, pontel buah, baru seperti ini. Karena dalam beberapa hari ini hujan, curah hujan sangat tinggi ya. Maka dari itu saya mau kasih tahu sama kawan-kawan semua di mana kesalahan dan kekurangan kita untuk merawat cabai ya. Kita merawatnya, kita harus tahu kendalanya semua kita harus tahu kawan-kawan ya. Jangan asal-asal aja tanam cabai nanti sayang. Dibilang orang pakai obat ini obat itu, produk ini produk itu, yang pada intinya bukan itu. Itu harus kita dalami, harus kita pahami yang benar-benar kawan ya, agar supaya kita tidak tambah modal. Nah seperti inilah kawan-kawan kondisinya ya. Dan yang sebelah sini ini yang telah kita tanam kemarin sudah seperti ini. Maka ini bakal kejadian yang serupa. Kenapa? Memang curah hujan tinggi, pH tanahnya turun kawan-kawan ya. Saya tidak menyalahkan hama ini hama itu ya. Bahkan saya tidak melakukan penyemprotan ya, enggak saya jaga, enggak saya 3 hari sekali. Saya mau coba ini, mau tes untuk penelitian kita, di mana kekurangannya dalam perawatan, di mana kesalahannya dalam perawatan kita, nanti agar kita tahu di mana asal usulnya penyakit keriting ini di saat musim hujan kawan-kawan. Apakah dari air hujan kena daun bisa dia keriting, ataupun di saat air hujan turun mengendap di bedengan ya,
ataupun di media tanam. Itu maksud saya. Maka kita harus mengerti, supaya lebih mengerti, ikuti terus channel ini di channel YouTube Bustami LSM, agar nanti kita bisa mengkonsultasi ya, di mana kekurangannya dan di mana kelebihannya, kita agar tahu ya. Jangan nanti kita asal-asal untuk membeli pestisida yang ada membengkak biaya. Karena saya sudah alami satu lahan kena, kebetulan waktu itu bulan 2 ya, bulan 3 hujan deras, tetapi saya kira kena hama trip. Habis itu saya beli pestisida yang tidak mampu, kita ganti. Habis itu kita ganti, tapi yang namun cabai kita tidak ada perubahan, kawan-kawan. Bahkan saya waktu itu saya tidak mengerti tentang pH tanah. Waktu-waktu saya baru mula-mula belajar menanam cabai. Tidak tahu di mana asal usulnya penyakit di saat musim hujan ya. Dari itulah saya menganalisa per hari saya tanam cabai. Di saat saya tanam, saya analisa di saat bedengannya basah, maupun kena air hujan ataupun kebanyakan kita melakukan penyiraman, maka dia tetap bermasalah, kawan-kawan. Karena tanaman cabai ini, bahkan tanaman lain mungkin sama seperti ini, membutuhkan air, memang sangat membutuhkan. Kalau dinamakan untuk air untuk minum, kita pun juga minum ya. Yang namun kebutuhan air itu secukupnya. Jangan berlebihan, secukupnya. Seperti kita haus, kita minum sampai kita tidak haus lagi. Secukupnya. Kalau misalnya kita haus, kita minum berlebihan, itu sudah bermasalah, kawan-kawan. Kan? Kita sudah kenyang dengan air, maka kita jalan di dalam perut kita seakan goyang-goyang gitu kan. Pernah kan kita merasakan, kita paksakan untuk minum. Kayak gitulah kondisi tanaman ini. Kebetulan tanaman ini tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong untuk kita, saya sudah cukup. Tapi sepandai-pandainya kita bercocok tanam, kita harus bisa menganalisa bahwa kekurangannya dan kelebihannya, kita lebih kurangnya harus tahu, kawan-kawan, selaku kita sebagai petani. Maka saya bisa katakan ya, sebagai penganalisa saya ini, cabai ini bakal keriting. Di saat cabai ini belum keriting ya. Kenapa? Karena tadi malam saya lihat sendiri ya, di saat hujan polybag ini penuh air, kawan-kawan, sampai tumpah lewat luar ini. Dari bibir ini penuh air ini. Walaupun dia bakal hilang ya, kalau misalnya turun airnya, tapi sebelum tanahnya kering, pH tanahnya belum netral ya, belum normal. Di saat itulah cabai kita bakal mabuk dengan air. Dia akan keriting. Misalnya air ini tidak sempat hilang sampai 2 atau 3 hari, cabai ini akan mati, kawan-kawan. Kulit batangnya akan busuk dan akarnya akan busuk. Maka hati-hatilah untuk tata cara untuk merawat ya. Sedikit kurangnya kita harus tahu tentang media tanam. Kalau pendapat saya,
media tanam ini adalah dalam 80% untuk kita rawat daripada kita rawat cabai ya. Kalau misalnya media tanam itu bagus, netral semua ya, maka cabai ini tidak usah kita rawat pun dia bakal bagus sendiri ya. Karena 20% lagi dari bibit kawan-kawan. Kalau misalnya media tanam tidak cocok, maka terinfeksi virus yaitu jamur berbahaya lagi ya. Kalau mengendap sampai kena Phytophthora, mengendap air kawan. Mengendap air tidak kita hiraukan, maka sampai kena Phytophthora ya, mampus kita. Itu banyak sekali habis uang untuk kita obati. Bakal kalau misalnya hujan terus dia mungkin ya tidak bakal sembuh. Bakal sembuh misalnya dia sudah kita lakukan penyemprotan, habis itu ada panasnya matahari, dia akan mengering cabang-cabang yang kena virus Phytophthora, namun di saat hujan lagi akan datang lagi. Maka dari itu kita harus teliti dan kita harus pahami tentang perawatan untuk tanaman cabai kita. Kalau misalnya kita lihat untuk di pagi hari ini, cabai ini memang super sekali untuk kita lihat ya kawan-kawan. Sekedar untuk kita lihat. Tetapi sebaliknya cabai ini, kalau misalnya kita tahu cabai ini bakal bermasalah untuk ke depan kemudian harinya. Kayak ginilah kawan-kawan. Untuk sementara waktu saya mau ke ladang satu lagi dalam persiapan untuk bedengan cabai. Hari ini saya akan melubangi selang irigasi, selang drip yang namun sudah kita pasang kemarin sore. Tidak sempat kita buat video kawan-kawan ya. Hari ini juga kita akan menarik mulsa ya, memasang mulsa untuk bedengan di sana supaya jangan sempat jatuh di bawah air, karena di tempat kami sekarang sering sekali hujan ya. Tadi malam hujan semalaman kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan, cukup di sini untuk perjumpaan kita untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan channel ini maju dan berkembang nantinya, bisa kita ambil manfaat, dimana kita bisa yang untuk berguna ya, maksudnya yang bisa kita ambil manfaatnya. Insya Allah kita akan kembali lagi, sebentar lagi akan saya buat video tentang tata cara saya memasang selang irigasi dan kita memasang mulsa di bedengan cabai kita ya. Tutorial kita memasang mulsa, kita pasang sendiri kawan-kawan, tidak pakai kawan. Kita tarik sendiri semua, enggak kita bawa aja orang untuk suruh megang ini megang itu, kita cukup seorang aja ya. Maka ikuti terus. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai petani ya. Ini tentang tata cara untuk merawat cabai, dimana itu bisa keritingnya cabai, dimana itu bisa membuat media tanam kita memang rusak. Itulah kita harus pahami supaya kita mengerti dimana nanti kita menanamnya agar bisa menetral sebelum kita menanam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.